Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kita belajar lagi di semester genap ya. Semester genap pelajaran fikih kelas 4 ya, kelas 4 semester genap pelajarannya fikih. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu seperti biasa sebelum belajar. Kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak silakan dibuka halaman 38 tentang sholat Jumat bab 1. Sebetulnya sholat Jumat ini sudah sering anak-anak lakukan di setiap hari Jumat. Cuma mungkin anak-anak ada yang tidak serius dalam melakukan sholat Jumat ya. Jadi anak-anak sudah bisa melihat bagaimana sholat Jumat, mengamati sholat Jumat itu bagaimana. Tapi lebih detailnya kita bicarakan pada materi ini. Pengertian sholat Jumat. Kata-kata Jumat itu berasal dari kata jamaah yang artinya kumpul. Jadi jamaah, Jumat. Arti patron katanya adalah jim, mim, ain. Jadi jim, mim, ain. Jamaah artinya kumpul. Jum'ah. Jum'ah itu artinya juga kumpul. Kumpul. Dan itu kan kalau Jumatan itu kan setiap hari Jumat orang-orang muslim itu kumpulnya kan di masjid. Tapi tidak hanya berkumpul saja, tapi ada melakukan sebuah ibadah. Kata Jumat berasal dari bahasa Arab jamaah yang berarti berkumpul. Sholat Jumat sholat Jumat adalah sholat fardu yang dilaksanakan waktu zuhur pada hari Jumat. Didahului 2 khutbah dan dilaksanakan secara berjamaah sebanyak 2 rakaat. Jadi kalau sholat Jumat ya berarti sudah tidak sholat zuhur ya. Jadi kemarin itu sholat Jumat itu dilakukan pada waktu hari Jumat di waktu zuhur. Biasanya kalau sholat zuhur kan 4 rakaat, cuma sholat Jumat 2 rakaat. Kalau sholat zuhur boleh dilakukan tidak berjamaah, tapi kalau sholat Jumat harus berjamaah. Jadi berjamaah tapi 2 rakaat ya, berjamaah 2 rakaat didahului oleh 2 khutbah. Ya seperti anak-anak lihat itu pada waktu Jumatan itu. Pada waktu Jumatan. Jadi khutbah, tapi khutbahnya nggak pakai salam. Yang Saman lihat itu kan di masjid itu kan salam. Nah salamnya itu bukan masuk Jumat. Biasanya kan gini, kalau anak-anak lebih detail lagi untuk melihat, karena kita kan terbiasa untuk salam ya, terbiasa salam, bertemu orang sunnah salam dan lain sebagainya. Tapi di khutbah itu tidak ada salamnya sebetulnya. Ada salam di situ, tapi salam itu sebetulnya kan sebelum adzan ya, sebelum adzannya. Jadi biasanya kan gini, adzan yang kedua saya maksud. Jadi biasanya kan khotibnya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terus kemudian jamaah menjawab. Tapi menjawabnya tidak keras seperti pidato-pidato. Setelah salam kemudian khotibnya duduk, terus Bilalnya itu adzan ya. Bilalnya adzan. Tadi adzan yang kedua ya. Adzan yang pertama dan adzan yang kedua ini. Dan itu sah-sah saja adzannya 1 kali. Cuma yang kalau tradisi yang di kampung-kampung kita kan adzannya 2 kali. Ya, dari adzan, setelah adzan langsung kemudian khotib berdiri.
berdiri langsung membacakan khutbah, kan gitu kan, berdiri langsung membacakan khutbah. Setelah khutbah itu terus kemudian duduk, khutbah pertama duduk, setelah khutbah pertama duduk, setelah duduk kemudian biasanya kalau di kampung-kampung kita kan Bilal kemudian membaca sholawat. Jadi itu ya terserah nanti. Bilal membaca sholawat, kemudian khotib atau orang yang berkhutbah kembali lagi berdiri untuk khutbah yang kedua. Dan itu. Hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat adalah fardhu ain bagi muslim laki-laki. Artinya setiap muslim yang memenuhi syarat maka diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Tadi sholat Jumat ini hanya wajib, hukumnya fardhu ain. Fardhu ain itu berarti kan setiap orang muslim itu wajib melakukan sholat Jumat. Beda kan kalau sholatnya sholat mayat, sholat jenazah itu kan fardhunya kifayah. Jadi fardhu kifayah itu kalau sudah ada yang melakukan kan yang lain gugur tidak berdosa, tapi yang dapat pahala ya cuma yang melakukan saja. Tapi kalau sholat Jumat itu adalah fardhu ain sebagaimana sholat fardhu, sholat wajib. Jadi fardhu ain. Syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat itu kalau satu ya beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, bermukim. Artinya begini, yang wajib sholat Jumat itu satu, yang mungkin mudah, orang mukallaf, ya. Satu orang mukallaf yang wajib sholat Jumat. Dua adalah orang laki-laki, satu orang mukallaf ya, yang taklif. Dua orang laki-laki, yang ketiga adalah orang mukim. Mukim itu tidak bepergian. Itu wajib melakukan sholat Jumat. Ya, mukim itu biasanya, karena kalau mukim dan 3 hari sudah dinamakan mukim. Di dalam bahasa fikih itu ada yang namanya mukim, ada yang namanya mustautin. Mukim itu adalah orang yang biasanya mukim itu biasanya kan 3 hari itu kan sudah dinamakan mukim. Mustautin itu artinya bertempat tinggal, mustautin. Jadi kalau di sini kan mungkin anak-anak kan bisa lihat anak pondok itu kan mukim, ya, anak pondok itu kan mukim. Terus tapi kan tidak mustautin. Mustautin itu ya orang-orang kampung yang memiliki rumah itu ya namanya mustautin. Tapi walaupun begitu anak pondok wajib sholat Jumat karena memang mukim, ya. Jadi itu ya. Jadi syarat Jumat itu memang syarat yang wajib, orang wajib melakukan sholat Jumat itu satu, orang mukallaf. Orang mukallaf itu siapa? Orang mukallaf ya orang Islam yang berakal, kemudian berakal itu tamyiz gitu lah ya, baligh. Jadi baligh itu ya sudah diterangkan dulu ya di semester 1. Di semester ganjil itu kan baligh. Sudah diterangkan kalau laki-laki itu kan sudah pernah ihtilam, bermimpi. Perempuan sudah keluar haid atau sudah mencapai umur 15 gitu ya. Kok sudah umur 15 kok belum pernah bermimpi, ya tetap menjadi mukallaf. Umur 15 kok belum pernah haid, ya sudah dihukumi mukallaf. Tapi yang umur 15 itu yang dihitung adalah tahun tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi, ya, tahun Hijriyah. Nanti karena ada bedanya antara Masehi dan Hijriyah, bedanya adalah jumlahnya itu berbeda. Ya itu ya, sudah balik terus kemudian tamyiz, itu mukallaf. Yang kedua syaratnya ada mukallaf, yang kedua adalah laki-laki, berarti perempuan tidak wajib Jumatan. Tapi kalau Jumatan bagaimana? Boleh. Kalau perempuan kok ikut Jumatan juga boleh. Nah ya nanti nggak usah sholat duhur. Walaupun ada yang mengatakan juga nanti
kaul mengatakan wajib mengulangi zuhurnya, tapi kalau di sini kan sudah dan sudah sholat Jumat ya nanti tidak usah sholat zuhur seperti orang laki-laki. Dan betul boleh orang perempuan, karena itu di ketika Jumatan itu, hari Jumat itu kan terkadang ada orang perempuan yang ikut Jumatan gitu ya. Ya kenapa ikut Jumatan? Ya mungkin tidak ada temannya, biasanya kan di sholatnya di masjid, terus kemudian tidak ada yang imami di rumah, daripada sholat sendirian zuhur akhirnya ikut sholat Jumat. Yang kedua kan dapat khutbah, dapat pencerahan ilmu rohani itu. Jadi pokoknya yang wajib laki-laki. Terus bermukim itu ya pokoknya tinggal seminimal 3 hari sudah dikatakan mukim. Kemudian syarat sah sholat Jumat, syarat sah. Tadi kan syarat wajib, siapa saja yang wajib. Sekarang syarat sah. Syarat sah sholat Jumat itu adalah satu, dilaksanakan di pemukiman. Ini menurut Imam Syafi'i ya. Menurut Imam Syafi'i. Jadi di pemukiman, dari tempat orang tinggal. Jadi dilaksanakan di pemukiman. Jadi kalau orang bepergian kan tidak. Yang kedua dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi sholat Jumat itu mulai yang adzan zuhur, masuk waktu zuhur, kemudian adzannya dan sebagainya itu dilaksanakan pada sholat zuhur, pada waktu zuhur. Semuanya khutbahnya juga. Tidak boleh umpamanya zuhurnya itu jam 12 kemudian dimulai dulu, wis khutbahin dhisik umpama gitu. Yang penting nanti sholat Jumatnya pada waktu sudah masuk zuhur, enggak boleh, enggak sah. Jadi khutbahnya juga harus dilaksanakan setelah masuk waktu zuhur, adzan, khutbah dan sebagainya itulah semuanya rangkaian itu ada di waktu sholat zuhur. Yang ketiga dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat itu harus berjamaah. Ya, kalau di mazhab kita Imam Syafi'i kan minimal 40 orang. 40 orang itu yang mustautir, yang penduduk asli. Ini berjamaah. Kemudian yang keempat didahului 2 khutbah. Jadi ada khutbahnya sholat Jumat itu. Amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Jadi berikut amalan-amalan sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. 1. Memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Jadi memperbanyak sebelum sholat Jumat ya. Jadi pada waktu Jumat itu memperbanyak sholawat. Ini karena harinya Jumat, jadi mungkin bisa dimulai pokoknya malam Jumat. Biasanya kan itu tibaan-tibaan itu yang di kampung-kampung kita itu kan malam Jumat. Karena memang yaitu memperbanyak sholawat. Jadi malam Jumat, jadi hitungannya hari Jumat kan setelah malam Jumat, pokoknya setelah maghrib itu sudah hitungannya Jumat. Itulah kalau hijriyah lah, kalau Masehi hitungannya adalah jam 12 malam. Jadi yang kita yang dikatakan di sini hari Jumat itu ya berarti malam Jumat setelah maghrib itu sudah hari Jumat. Terus memperbanyak membaca Al-Quran, zikir dan berdoa kepada Allah. Kalau kita ya istighosah, tahlilan, malam Jumat juga. Nah, pokoknya kita isi dengan ibadah-ibadah yang positif ya. Amalan-amalan yang positif. Nah, kemudian mandi bagi orang-orang yang akan melaksanakan sholat Jumat. Jadi sebelum kita pergi Jumatan itu ya mandi lah, mandi dulu. Kok aja sampai sama adik-adik anak-anak setelah bermain-main selebus kabeh keringetan terus langsung ikut sholat Jumat di masjid. Ya ampuni lah raina. Jadi mandi keramas ya. Wis pokoknya semandi keramas diresiki kabeh disikati. Yes. Tuh.
Terus juga memotong kuku dan menyisir rambut. Jadi memotong kukunya ya, jangan sampai ada yang kotor. Dari hari Jumat itu kukunya itu dipotong. Terus ada biasanya kan kukunya panjang kan ada kotorannya di sini. Kukunya dipotong, diresiki, kuku tangan, kuku kaki itu diresik semua. Terus rambutnya aja duel-duel, Islam ngilani gimbal. Rambutnya itu disisir, ya disisir. Terus ya pokoknya diresiki lah, yang ketok rapi gitu loh. Wong Gusti Allah itu indah, suka keindahan. Ya kalau orang-orang Arab itu kan biasanya kan rambutnya kan segini panjang, terus kemudian diserbani. Nah zaman kalau rambutnya panjang ya enggak wilani, wis wireng geliseng, terus manu rambutnya disemir kalungan rantai. Yesus gak ngetren, gak sip lah, gak keren lah. Terus pokoknya dipotong kukunya, kemudian rambut-rambut itu dirapikan. Kalau rambutnya panjang bagus ya nggak apa-apa. Rambutnya kalau panjang gak keramut unggah no. Ya, disisir yang baik terus dikopiai. Terus pakai kopiah aja seperti ini, kopiah seperti ini nggak apa-apa. Nggak usah kok kemudian nyontoh orang Arab terus jubahan semarung itu kemudian pakai apa itu, pakai serban dudeng-udeng. Ya boleh, ya bagus, tapi kemudian kalau orang lain itu menjadi nggak konsentrasi, kalau cuma lucu men, wong Arab kesasar umpamanya, yang akan menjadi rame. Jadi lumrah pakai kopiah biasa, kopiah nasional itu dengan pakaian yang bagus. Memakai pakaian terbaik dianjurkan berwarna putih dan memakai wangi-wangian, pakaiannya yang bagus, yang baik. Ya boleh sah pakai baju batik, ya sah-sah saja, tapi memang yang dianjurkan adalah yang baik dan berwarna putih. Tadi seperti ini, anak-anak warna putih. Terus pakai wangi-wangian. Ya, memakai wangi-wangian, tapi wangi-wangian yang jangan terlalu wangi. Biasanya kan mengganggu orang. Ya sing cara wangi gak usah sing nyegrak-nyegrak ampune. Wangi sing wangi lumrah gitu loh ya. Tata cara sholat Jumat. Berikut tata cara melaksanakan atau pelaksanaan sholat Jumat. 1. Datang ke masjid lebih awal dengan pakaian terbaik dan memakai wangi-wangian. Tadi setelah mandi, kemudian memakai pakaian yang putih, yang baik, kamu terus sudah potong kuku dan lain sebagainya, sudah rapi, pakai wangi-wangian, bawa sajadah, pergi ke masjid. Datangnya lebih awal, nah ya, datangnya lebih awal sebelum adzan. Itu bagus malah sebelum adzan. Yang kedua, melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Jadi nanti ketika ke masjid itu ya, datang ke masjid, mancik masjid, terus ndonga, masuk doa masuk masjid. Bagaimana doanya? Allahumma aftah abwaaba rahmatik, ya, diingat-ingat tadi. Anak-anak, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Nanti itu sambil berniat iktikaf di masjid. Karena itu di masjid-masjid itu ada tulisannya nawaitul iktikaf, nah itu lillahi ta'ala. Biar itu orang-orang yang masuk masjid itu tidak lupa kalau memang masuk masjid itu diniati iktikaf sisan. Ya. Niat insun iktikaf gitu saja nggak apa-apa anak-anak. Langsung niat insun iktikaf karena Allah Ta'ala. Duduk sampan duduk tok nggak rame di masjid. Kalau sudah diniati iktikaf itu sampan sudah dapat pahala. Apalagi membaca sholawat, berzikir, membaca Quran dan lain sebagainya, malah pahala lagi. Karena iktikaf itu artinya kan berdiam diri di masjid, meneng, mana lah ya. Pokoknya jarang aja, gak usah pelayon masjid. Nah biasanya zaman bagaimana? Jumatan manggonin omburi rawami jongkrok-jongkrokan, tapi terus marun golek mulai bualapan mulia terus nggak sandal. Assalamualaikum bualapan ayo.
Lho kok para ketau, cilik aku dhisik ya ngono kuwi. Cilik aku dhisik ngono kuwi. Tiga, melaksanakan sholat sunnah qobliyah paling banyak 4 rakaat. Ya seperti sholat duhur, ya sholat duhur kan ada qobliyahnya. Jadi 4 rakaat itu 2 salaman. Jadi sampai sebelum masuk, setelah melaksanakan masuk, terus sholat tahiyatul masjid. Setelah itu kemudian nanti kalau sudah azan, ya azan, baru kemudian sholat qobliyah Jumat. Ya sambil gitu berzikir, membaca Quran dan membaca sholawat ketika menunggu imam. Tadi sambil menunggu imam, sampai sudah datang duluan sambil menunggu imam, sampai silakan membaca kalimat-kalimat thayyibah, terserah sampai baca sholawat juga apa. Tapi sholawatnya nggak usah dinyanyikan ya anak-anak, nggak usah sholatum karo tabuhan, nggak usah. Tadi cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kayak gitu saja nggak apa-apa. Membaca salawat terserah, salawat nariyah juga boleh, salawat munjiah juga boleh, yang penting nggak usah gaduh membaca salawatnya ya, wong itu buat dzikir. Dan salawat itu mesti diterima karo Gusti Allah. Jadi amal ibadah itu kan antara diterima dan tidak, amal ibadah kecuali salawat. Jadi zaman kalau membaca salawat mesti diterima karo Gusti Allah. Zaman boleh juga membaca Quran. Loh Pak, kalau nggak bawa Quran gimana? Ya yang zaman yang apal saja nggak apa-apa. Membaca Qul huwallah, surat Ikhlas nggak apa-apa. Apal itu bolan baleni sampai azan nggak apa-apa. Atau berzikir terserah sama baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wis diwaca sampai niku pegel kok jenuh, ganti maneh. Astagfirullahaladzim juga boleh. Maka yang penting dibuat untuk membaca kalimat thayyibah. Kemudian mendengarkan khutbah dengan seksama. Artinya ketika sudah masuk waktu duhur, nanti kalau khotib ini sudah khutbah, sampai sudah pekerjaannya adalah tidak wiritan. Pekerjaannya adalah sampai mendengarkan khutbahnya khotib. Jadi didengarkan. Tapi biasanya kalau di kampung-kampung itu khotibnya khutbah, jamaahnya tidur. Gini-gini. Ya memang kayak enak pol. Turun pada waktu khutbah itu. Gak ngantuk jadi ngantuk. Tapi yang bagus itu adalah mendengarkan ya, mendengarkan khutbah. 6. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah, ya tadi sudah. Terus memperbanyak doa setelah melaksanakan sholat Jumat. Dari setelah sholat Jumat itu ada doa-doa yang biasanya kalau di kampung-kampung ini adalah di kampung kita kan membaca Fatihah 7 kali ya. Setelah sholat Jumat itu membaca Fatihah 7 kali. Setelah itu kemudian membaca surat Ikhlas 7 kali. Kemudian setelah itu membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq itu al-falaq itu 7 kali ya. Jadi Qul huwallah, Fatihah ya, Fatihah, Qul huwallah, falaq, terus nas 7 kali semuanya. Terus biasanya ditambah dengan ilah-ilas. Itu kalau ada keterangannya di kitab Nashaikhul Ibad itu juga 7 kali membacanya. Apa ya anak-anak ya? Ilahi lastulil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Itu ya dibaca 7 kali ilah-ilah. Keutamaan sholat Jumat dan bahaya meninggalkan sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan ibadah yang memiliki banyak sekali keutamaan. Keutamaan yang didapat seorang muslim yang melaksanakan sholat Jumat sebagai berikut. 1. Dapat menghapus dosa di antara 2 Jumat. Jadi
Itu kalau membaca yang tadi yang Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu juga faedahnya juga itu menghapus dosa satu minggu itu, dosa satu minggu setelah Jumat sampai Jumat itu adalah kafarat. Baina Jumatin walau Jumatil ukhra kafaratun. Jadi itu dosanya dihapus. Kemudian terjaga dari dosa-dosa yang akan datang sampai melaksanakan sholat Jumat lagi. Itu untuk faedah seperti itu. Mendapat pahala seperti pahala berkorban. Biasa orang Jumatan waktu itu. Pahala Jumat yang sempurna seperti pahala puasa selama setahun. Mempererat silaturahmi dan menjaga persatuan antar masyarakat. Betulnya ada lagi itu yang nomor 5, mungkin kalau kita tambah yang biasanya di hadis-hadis itu ada. Itu adalah sholat Jumat yang mabrur. Sholat Jumat itu yang sah itu adalah yang diterima itu seperti pahalanya haji yang mabrur kan itu. Jadi enak jadi orang laki-laki itu. Jadi setiap Jumat itu haji, setiap Jumat itu haji. Itu loh, haji mabrur. Adapun ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat sebagai berikut. 1. Orang yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali berturut-turut digolongkan sebagai orang munafik. Jadi kalau nggak ada alasan, nggak ada udzur 3 kali tidak sholat Jumat itu digolongkan orang munafik. Tadi siapa munafik? Yaitu alamatul munafiki salah satu itu idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Digolongkan orang situ. Ya, orang munafik cirinya lah kapan ngomong bejo, kapan janji ingkari, kapan dipercaya dia berkhianat. Itu digolongkan munafik lah. Siapa? Hukuman apa untuk orang munafik? Yaitu wabasyiril munafikina bi anna lahum adzabun alim. Jadi beri kabar gembira orang munafik itu bahwasanya dia akan mendapatkan siksa yang pedih di neraka. Oh, siksa yang pedih kok kabar gembira gitu. Itu artinya orang-orang munafik itu nanti seperti itu. Kalau 3 kali kita tidak melakukan sholat Jumat dengan disengaja, maka tergolong orang-orang munafik. Yang kedua, orang yang sering meninggalkan sholat Jumat akan ditutup hatinya dari keimanan kepada Allah. Kalau sering tidak melakukan sholat Jumat itu akhirnya hatinya tertutup, dikandani angel, dinasehati angel. Gitu. Makin lama makin tersesat karena nggak ada yang berani menunjukkan, tidak ada yang berani untuk meluruskan, tersesat. Jadi hatinya menjadi tertutup. Ya. Ya sudah anak-anak, cuma itu saja dulu yang kita terangkan untuk sholat Jumat. Mungkin pertemuan yang akan datang kita bahas latihan ya. Terima kasih. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbana taqabbal. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.